tidak berbuat curang. Refleksi pagi 1417. Apa dampak yang dibawa oleh seorang yang suka berbuat curang dan yang suka memfitnah? Amsal 16 ayat 28 memberikan petunjuknya bagi kita semua. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Saudara-saudara, seorang yang suka berbuat curang adalah seorang yang tidak jujur dalam apa yang diperbuatnya. Demi kepentingan dirinya sendiri, ia tidak segan-segan untuk melakukan tindakan yang curang dan jahat tanpa peduli akan dampaknya terhadap orang lain. Ia seorang yang tidak memiliki integritas dalam kehidupannya. Karena kecurangannya, ia menimbulkan banyak pertengkaran dan permusuhan, sehingga sahabat karibnya pun bisa kemudian memusuhinya. Saudara-saudara, tindakan curang adalah tindakan yang jahat di mata Tuhan. Sikap tidak jujur ini bisa saja terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya saja penipuan, menyontek, plagiat, manipulasi, perselingkuhan, dan korupsi. Hal-hal seperti ini sangatlah sering mewabah di dalam masyarakat, sehingga ada saja orang yang kemudian menganggap bahwa hal-hal tersebut adalah sebuah kenyataan hidup yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari. Apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan terus belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita menyerah kalah. Kita memang lemah, tetapi di dalam kekuatan Roh Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Bukan kekerasan tetapi kasih. Refleksi pagi 1418. Bagaimana peringatan Amsal tentang orang yang suka menggunakan kekerasan? Mari kita camkan peringatan dari Amsal 16 ayat 29. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Saudara-saudara, penggunaan jalan kekerasan yang didorong oleh hati yang tidak berbelas kasihan dan dipenuhi nafsu jahat tentu adalah hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Terlebih lagi, bila orang yang berhati jahat seperti itu kemudian melakukan provokasi terhadap orang lain untuk ikut melakukan tindakan kekerasan, ini tentulah hal yang lebih jahat lagi. Orang yang berhati jahat seperti itu akan menyeret orang lain untuk ikut jatuh pada perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Ini harus sungguh-sungguh dihindari. Saudara-saudara, Rasul Paulus di 1 Korintus 13 telah mengajar kita semua untuk mengutamakan kasih dalam setiap aspek kehidupan. Kasih yang diajarkan Rasul Paulus itu antara lain bercirikan kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri saja. Tindakan kekerasan yang semena-mena yang keluar dari hati yang jahat tentu bukanlah perbuatan kasih seperti itu. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan belajar membuang segala kecenderungan hati yang menginginkan jalan kekerasan. Hindarkan jauh-jauh segala nafsu jahat yang ingin menguasai hati kita. Marilah kita belajar untuk mengedepankan dan mengutamakan kasih kepada sesama melalui berbagai perbuatan kasih yang membangun sesama kita.
selalu waspada dan tidak mudah tertipu. Refleksi pagi 1419. Orang yang jahat sering mencoba menyembunyikan pikirannya melalui ekspresi wajahnya. Mari lihat apa yang disampaikan Amsal 16 ayat 30 tentang hal ini. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Saudara-saudara, menyembunyikan pikiran-pikiran jahat dalam raut muka yang terlihat tenang dan baik tentu saja bisa menyebabkan orang menjadi tidak waspada karena orang tidak menaruh curiga. Akibatnya, orang akan menjadi terlena dan tertipu oleh wajah yang terlihat tulus dan suci itu. Rencana-rencana jahat akhirnya dapat terlaksana karena orang yang tertipu itu akan terlambat untuk menyadarinya. Karena itu, memang perlu kewaspadaan dalam membaca situasi. Saudara-saudara, orang yang berpikiran jahat tentu tidak ingin niat jahatnya itu untuk nampak dalam raut mukanya. Ia akan berupaya untuk bersandiwara untuk menyembunyikan niat hatinya itu dengan berpura-pura bersikap baik demi mengelabui mangsanya. Orang yang tidak waspada tentu saja akan tertipu karena ia percaya pada raut muka yang baik dan omongan yang manis. Bagaimana kita bisa terhindar dari segala tipu daya orang jahat ini? Kita tentu tidak boleh gegabah dengan menaruh percaya begitu saja kepada orang yang berkata-kata baik dan bermuka manis. Sensitivitas hati untuk membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat tentu sangatlah penting. Karena itu, marilah kita meminta hikmat Tuhan dalam segala perkara supaya kita tidak tertipu.